Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada praktikum biokimia blok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemeriksaan kolesterol darah dengan menggunakan metode kolesterol oksidase peroksidase amino antipirin atau yang biasa disebut dengan COPPA, enzymatic photometric test. Sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Selamat menonton. Pertama-tama, apa sih kolesterol itu? Kolesterol merupakan zat alamiah dengan sifat fisik berupa lemak, yang nantinya akan menjadi komponen untuk membran sel dan menjadi prekursor untuk hormon steroid, asam empedu, dan vitamin D. Kemudian untuk rumus kimianya adalah C27, H4, dan O6. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber kolesterol. Untuk sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu eksogen atau dari luar, kemudian endogen atau dari dalam. Untuk yang eksogen itu dari sumber hewani, misalkan telur, kemudian daging, makan makanan seafood seperti kepiting, udang, ikan, dan juga jeroan, misalkan otak, ati ampela, seperti itu. Kemudian untuk endogen, nah endogen ini sebenarnya kolesterol sudah diproduksi oleh organ dalam tubuh kita sendiri, misalkan oleh organ hati dan organ intestinum. Kemudian selanjutnya kita harus tahu nih bagaimana kolesterol itu diabsorpsi dalam tubuh kita. Bisa diperhatikan untuk animasinya. Jadi dari makanan yang mengandung kolesterol yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya akan diabsorpsi pada rumen usus halus. Itu bisa lihat gambarnya ya. Kemudian masuknya itu melewati 2 gate atau 2 pintu. Pintu yang pertama yaitu Niemann-Pick C1 atau NPC1L1 protein, dan yang kedua yaitu ATP binding cassette G5 or G8 pada sisi apikal enterosit. Nah, kemudian nanti akan masuk ke enterosit. Ya, kemudian setelah masuk di enterosit, nanti kolesterol-kolesterol ini akan bertemu dengan yang namanya ACAT2 atau asetil-CoA asetiltransferase. Kemudian kolesterol ini akan diubah menjadi kolesterol ester. Nah, kolesterol ester ini terdiri dari trigliserid, gliserol, dan asam lemak. Kemudian di dalam enterosit juga kolesterol ester ini akan bertemu dengan yang namanya ApoB48 atau apolipoprotein B48. Kemudian setelah berikatan dengan ApoB48, nanti akan memasuki ke aliran limfe dalam bentuk kilomikron. Jadi kilomikron ini merupakan suatu bungkus seperti itu. Ya, kemudian kita akan memasuki pada proses distribusi dan metabolisme. Jadi kilomikron yang tadi diedarkan di aliran limfe juga akan diedarkan ke aliran darah. Nah, nanti akan dibawa menuju ke hepar. Nah, selanjutnya kilomikron ini akan bertemu dengan apolipoprotein C2 dan apolipoprotein E yang diproduksi oleh hepar. Nah, ApoC2 itu yang warnanya ungu dan ApoE yang warnanya kuning. Kemudian setelah berikatan dengan ApoC2 dan ApoE, nanti kilomikron ini akan dibawa ke jaringan perifer melalui aliran darah. Nah, bisa dilihat pada animasi yang berwarna pink di atas kiri itu merupakan jaringan perifer ceritanya. Nah, nanti di jaringan perifer ini dia akan berikatan dengan LPL atau lipoprotein lipase yang akan berikatan dengan ApoC2 yang berwarna ungu. Nah, setelah berikatan ini, nanti tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam kilomikron itu terdiri atas trigliserid, gliserol, dan asam lemak. Nah, pada proses ini, trigliserid yang dalam kilomikron akan masuk ke dalam jaringan perifer. Nah, karena kilomikron kehilangan trigliserid, nanti di sini kilomikron akan berubah menjadi kilomikron remnan. Kemudian kilomikron remnan ini akan dibawa kembali menuju hepar melalui aliran darah. Nah, nanti di hepar, ApoE akan berikatan dengan reseptor yang namanya reseptor scavenger. Nah, setelah berikatan, nanti baru kilomikron remnannya bisa masuk ke hepar dan diubah menjadi trigliserid, fosfolipid, dan kolesterol. Kemudian kolesterol, fosfolipid, dan trigliserid nanti akan bersatu lagi. Nah, nanti akan bertemu dengan ApoB100, nanti membentuk namanya VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Kemudian selanjutnya VLDL akan dibawa menuju ke jaringan perifer melalui aliran darah.
Nah, nanti masih sama di jaringan perifer kan ada LPL yang seperti tadi, kemudian akan berikatan dengan ApoC2 yang berwarna ungu. Nah, nanti sama jaringan perifer akan mengambil triglycerid yang ada pada VLDL. Nah, akhirnya VLDL yang kehilangan triglycerid nanti berubah menjadi IDL atau Intermediate Density Lipoprotein. Kemudian IDL ini nanti akan dibawa kembali ke HEPA melalui aliran darah. Nah, kemudian sampainya di HEPA nanti 50% dari IDL ini akan di endositosis. Kemudian 50% sisanya akan bertemu dengan HTGL dan diubah menjadi LDL atau Low Density Lipoprotein. Kemudian LDL akan dibawa ke jaringan perifer. Nah, LDL ini merupakan lemak yang ada di tubuh kita nih. Kemudian jika kalian sering mendengar istilah kolesterol jahat, itu adalah LDL ini. Nah, kemudian nanti di jaringan perifer ada reseptor yang namanya ABC-A1. Nanti dia akan berikatan dengan ApoA1 dan membentuk nascent HDL atau HDL High Density Lipoprotein yang belum matang. Nah, sehingga nascent HDL ini perlu adanya maturisasi dan dibantu oleh LCAT atau lecithin kolesterol acyl transferase yang akan mengubah nascent HDL menjadi HDL atau high density lipoprotein. Nah, HDL ini merupakan kolesterol baik karena dia membawa lemak dari jaringan perifer kembali ke HEPA. Selanjutnya, metabolisme dari kolesterol. Jadi, metabolismenya terjadi pada sitosol dan mikrosom retikulum endoplasma HEPA. Kemudian sebagian kecil terjadi pada intestinum dengan asetil-CoA sebagai bahan utama. Nah, untuk prosesnya, jadi 2-asetil-CoA akan dikatalisis oleh enzim yang namanya tiolase asetoasetil-CoA. Kemudian akan diubah menjadi HMG-CoA dengan bantuan HMG-CoA sintase. Kemudian HMG-CoA ini akan diubah menjadi mevalonate dengan bantuan HMG-CoA reduktase dan akan diubah menjadi squalen, ranosterol, dan kolesterol. Kemudian untuk ekskresi dan sekresinya, jadi untuk ekskresi setiap hari 1 gram kolesterol dieliminasi melalui feses dan 50% dalam bentuk asam empedu. Kemudian kolesterol juga bisa untuk disekresi karena memiliki fungsi seperti sintesis hormon steroid, misalkan progesteron, aldosteron, dan kortisol. Kemudian fungsi yang lain juga membentuk vitamin D3 yang berfungsi sebagai metabolisme kalsium. Selanjutnya, prinsip pemeriksaan. Jadi, pertama-tama kolesterol ester ditambah H2O dengan bantuan kolesterol esterase akan diubah menjadi kolesterol asam lemak. Kemudian, kolesterol ditambah O2 dengan bantuan kolesterol oksidase akan diubah menjadi kolesterol asam lemak. Kemudian 2H2O ditambah dengan peroksidase amino antipirin dan fenol dengan bantuan peroksidase akan diubah menjadi quinonemin dan 4H2O. Selanjutnya untuk nilai normal kolesterol. Jadi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu dicurigai dan meningkat. Untuk kategori dicurigai itu lebih dari 220 mg per desiliter atau 5,7 mmol per liter. Kemudian untuk kategori meningkat itu lebih dari 260 mg per desiliter atau 6,7 mmol per liter. Mungkin sekian untuk praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan kolesterol darah. Pemeriksaan kolesterol darah dengan metode CHOD-PAP atau kolesterol oksidase peroksidase fenol 4 amino antipirin. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka digunakan tabung Vacutainer non-EDTA atau tabung tutup merah. Tabung reaksi, tourniquet, mikropipet, blue tip, yellow tip,
dan reagen kolesterol. Pertama-tama, beri keterangan untuk belangko dan sampel pada dua tabung reaksi yang berbeda. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan serum darah yang telah didapat. Menggunakan mikropipet dan blue tip, ambil reagen dan masukkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga menjendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang. Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dalam jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dalam waktu 10 menit. Kemudian jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka sentrifugator. Keluarkan tabung dengan menggunakan pinset. Kemudian akan tampak serum dan sel darah yang sudah terpisah. Menggunakan mikropipet dan yellow tip, ambil 10 mikroliter serum darah dan masukkan ke dalam reagen kolesterol. Kemudian campurkan 10 mikroliter serum dengan 1000 mikroliter reagen kolesterol. Melakukan inkubasi pada suhu ruangan selama 20 menit. Input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain pada spektrofotometer. Setelah itu, melakukan pembersihan alat dengan menggunakan aqua bides, masukkan belangko yang berisi reagen kolesterol. Kemudian, masukkan campuran reagen dan serum yang telah diinkubasi ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya yang akan tertera pada layar spektrofotometer.